Masya Allah. Masya Allah. Bisa lewat Halo, apa kabar? Aduh, lupa lagi. Halo, apa kabar? Pokoknya apa kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat. Ini Ya. ya. Karena kalau Anda tanyakan kabar ini kepada para warga Wadas di Purworejo, saya pasti mereka jawabnya kabar kami sedang tidak baik-baik saja. Begitu ya, Bung Rocky ya? Iya, dan itu kabar juga yang tadi pagi saya di WA teman-teman di luar negeri dan mempertanyakan bahwa ada semacam mereka pakai istilah itu adalah penindasan, bukan lagi pengepungan. Karena sekaligus hendak disingkirkan dengan cara menutup akses, terutama soal internet. Itu luar negeri pakai betul tuh. Ngapain katanya itu gubernur menyuruh, mereka nggak tahu ini polisi apa gubernur, tapi mereka anggap gubernur Ganjar itu menyuruh memadamkan internet dan listrik tuh. Karena itu memang satu hal yang memang orang anggap loh, kenapa gubernur nggak bela rakyatnya. Jadi di luar negeri ini jadi heboh betul nih soal teman-teman yang sedang berjuang di situ, LBH segala macam, termasuk seniman Yaya yang sangat terkenal dulu itu dan sampai sekarang dia masih bekerja untuk perlindungan hak hak rakyat. Ya, memang kalau apalagi di sistem Amerika gitu ya, dengan kepolisian yang negara bagian, orang akan melihat bahwa kalau ada polisi masuk ke situ, apalagi disebut media menyebutnya ribuan gitu, itu kan biasanya itu atas perintah kepala daerah ya, pemahaman mereka begitu. Jadi melihat mau nggak mau ya Ganjar memang tidak bisa cuci tangan dalam hal ini. Ya dianggap begitu karena polisi kan di bawah gubernur, jadi gubernur memerintahkan pengepungan dan kalau sekedar pengepungan mungkin masih dianggap ya dikepung untuk kegiatan sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi ini dikepung dan langsung dimatikan akses. Artinya kita nggak tahu apa yang terjadi malam hari. Apakah penganiayaan berlangsung? Kan tadi bisa beritain. Lampu mati, akses internet mati. Itu artinya ada perencanaan kejahatan. Kira-kira begitu cara kawan-kawan hak asasi manusia di luar negeri melihat itu. Jadi ini akan jadi soal internasional dan Ganjar memang akan dilihat algoritmanya. Bu Ganjar ini dari awal adalah doyan untuk merusak lingkungan tuh, dari kasus Kendang segala macam itu. Jadi pameran-pameran Ganjar yang seolah-olah pro rakyat itu harinya hancur aja. Ya. Karena kejadian sebetulnya dari tahun lalu ini udah eskalasinya udah terjadi itu. Ya. Saya penasaran kan membaca-baca, kemudian saya baca salah satunya ini dari Project Multatuli itu. Saya tadinya membayangkan karena yang mau diambil adalah batu andesitnya ini kayak daerah yang daerah minus gitu, yang daerah tidak subur gitu. Ternyata enggak, daerah Wadas ini adalah satu yang mau digali ini bukit yang subur gitu. Dan ini adalah hutan monokultur, Bung Rocky, di situ banyak sekali berbagai tanaman. Duriannya sangat terkenal katanya gitu, ada kopi, mahoni, aren dan sebagainya, dan digambarkan secara detail nih dari hitung-hitungan itu untuk ukuran desa mereka sangat makmur. Nah kalau ini diambil, digali, saya kira sampai 114 hektar ini kan sama juga akhirnya mematikan kehidupan warga di desa Wadas itu. Ya betul, karena itu adalah kawasan yang menghidupi seluruh aktivitas kultural, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat di situ tuh. Jadi kelihatannya hanya demi kepentingan teknokratik langsung diplot bahwa 500.000 kubik batu itu akan digali untuk dipakai membangun bendungan. Bendungan bener. Ya, ini nggak benar tapi prosesnya nggak benar. Nama bendungannya. Nah, itu yang kita terangin. Ini nggak benar. Karena kan mesti diamdal dulu tuh. Apa akibatnya tuh kalau ke desa itu dipakai sebagai alasan atau bendungan itu dipakai sebagai alasan untuk mematikan aktivitas ekonomi satu desa di situ, satu kampung yang sebetulnya surgawi betul tuh. Jadi sekaligus kita tahu bahwa ini proyek-proyek mercusuar semacam ini juga pernah terjadi dulu waktu kasus Kedung Ombo tuh di mana tuh Boyolali tuh yang jadi
tempat banyak orang tersingkir, dan akhirnya sampai sekarang mantan-mantan gusuran Gedung Ombo itu sama sekali nggak menikmati Gedung Ombonya tuh. Yang tadinya punya tanah 7-8 hektar sekarang jadi tukang ojek. Sekarang jadi pengumpul rumput doang tuh. Jadi mereka merasa bahwa nggak ada yang sebetulnya, nggak ada yang benar kalau pemerintah berjanji setelah ada waduk akan ada kemakmuran. Bahkan di seluruh dunia proyek waduk raksasa itu udah berantakan semua tuh, karena menimbulkan ketegangan dan hancurnya komunitas tuh. Jadi sekali lagi kita tahu ini adalah akal-akalan dari negara yang hendak memakai proyek-proyek raksasa ini seolah itu akan memakmurkan rakyat. Dan itu mulai dari sekarang kita mengerti bahwa seluruh pekerjaan pembangunan proyek besar itu adalah penghinaan terhadap kehidupan batinnya rakyat. Karena batinnya juga tersingkir itu. Kehidupan kita itu kan satu habitat, itu persahabatan antar tetangga, apa namanya tuh, keunikan kalau lagi panen duren, terus cari duren. Purworejo kan durennya enak-enak. Jadi sekali lagi satu kegiatan yang membasmi habitat, dan itu yang sedang dipersoalkan oleh dunia internasional. Kalau dalam negeri pasti udah berjalan, seluruh jurnalis ada di situ dan meminta supaya gubernur siapa namanya di Ganjar itu dikasih ganjaran tuh. Ya. Tapi kan orang kemudian tidak hanya berhenti pada persoalan bahwa itu persoalan Gubernur Ganjar, karena kita tahu sekarang ini Ganjar justru lebih sibuk keliling-keliling ke seluruh Indonesia gitu dalam rangka kampanye. Dan sementara ada problem serius yang sekarang sedang dihadapi oleh rakyatnya sendiri yang masih harusnya menjadi tanggung jawab dia yang utama. Jadi dia nggak paham bahwa merawat rakyat itu artinya satu paket dengan merawat lingkungan. Kalau dia punya proposal untuk jadi presiden, oke aja. Tapi sekaligus dia kasih proposal untuk menjaga rakyat yang hanya 20 menit dari istana dia, dari kantor gubernur. Kalau dia pakai helikopter nyampe di situ. Jadi sekali lagi kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pidana itu terbuka, karena perusakan lingkungan itu juga sudah ditetapkan oleh PBB sebagai pidana, apalagi kalau yang melakukan adalah negara, dalam hal ini gubernur. Kan itu semua berasal dari surat perintah atau surat izin untuk pembebasan lahan di situ tuh, atau surat izin untuk menggali hal yang sebetulnya nggak pernah diamdal. Kan dianggap bahwa itu nanti akan menyebabkan tidak akan berpengaruh pada sumber air segala macam. Loh, itu justru bukit yang isinya sumber air, itu kawasan yang isinya sumber air itu. Jadi kehidupan udah pasti berantakan di situ. Nah, kita nggak bisa dibikin tukar tambah. Nanti juga akan pulih gimana caranya. Kalau satu habitat udah rusak itu artinya keseluruhan kehidupan sosial udah berantakan. Nah, ini yang nggak dipahami oleh Ganjar yang sibuk menjadi presiden tapi tidak paham tentang etika lingkungan. Itu akan diketawain dunia lagi. Ini calon presiden dungu apa? Seluruh dunia bicara tentang environmental ethics, dia cuma bilang, ya nggak apa-apa, nanti kita beresin itu. Jadi tenang-tenang aja masyarakat. Tenang bagaimana? Dikepung dengan kekerasan lalu diintimidasi, dimatikan seluruh akses. Jadi seolah-olah itu kayak satu pasukan asing yang disuruh untuk mengepung wilayah yang dianggap sebagai sarang narkoba, jadi diputusin seluruh komunikasi. Kan itu gila tuh. Dan itu yang bertanggung jawab adalah gubernur di tingkat kebijakan kasus ini. Di tingkat nasional tentu Presiden Jokowi, karena dia punya proyek semacam itu di semua di mana ada lekuk yang memungkinkan digali itu langsung didatangi investor tanpa ada pembicaraan dan basa-basi sopan santun dengan masyarakat yang memiliki tanah itu secara adat. Nah, kita penting mengingatkan Pak Ganjar, kalau serius mau nyalon presiden, tolong benahi dulu dan beresin dulu Wadas, karena ini akan menjadi batu ganjalan yang sangat serius buat Ganjar kalau ini sampai nggak beres. Betul, dan semua calon presiden harus mulai dengan prinsip itu, jangan rusak lingkungan. Termasuk Pak Prabowo akan ditagih apakah bisnis Pak Prabowo di ibu kota baru itu betul-betul clear dan clean secara environment, itu pertanyaan besar tuh. Karena data-data menunjukkan bahwa investasi di situ melalui Pak Hasim besar-besaran. Demikian juga Pak JK yang adalah tokoh bank, semua kita. Jadi kita nggak akan lakukan semacam diskriminasi. Justru kita ingin supaya paket kampanye itu langsung melekat di dalamnya adalah isu lingkungan. Karena itu isu dunia dan isu peradaban itu.
Kalau cuma sekedar nanti ekonomi ditumbuh, itu mas secara teknis gampang numbuhin ekonomi. Tapi merawat masa depan dan membayangkan bahwa masa depan itu adalah hutang kita pada generasi baru, itu yang mesti ada di dalam kepala Ganjar dan teman-temannya. Oke, Bung Rocky. Nah, kita pindah ya. Topik masih ada kaitannya dengan para kepala daerah, ya. Karena ini ternyata hari ini ya, Rabu, ada yang sekelompok warga negara, ini mudah-mudahan tidak dipersoalkan legal standingnya karena mereka bukan kepala daerah, ini mereka mengajukan judicial review berkaitan dengan pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini berkaitan dengan pengangkatan sejumlah kepala daerah yang banyak kosong nih, 271 ya, terjadi dari bupati dan gubernur akibat pilkada diundur 2024. Ya memang itu problem konstitusi, karena kan konstitusi kita secara jelas dan terang menerangkan seluruh pemilihan pejabat politik harus melalui sistem yang demokratis. Disebutkan di situ istilah demokratis. Demokratis artinya dipilih, bukan ditunjuk. Jadi sekali lagi keadaan ini yang membuat orang merasa bahwa ini mengarah ke otoritarianisme. Karena 187 itu akan 271. 271 akan ditunjuk. Kalau kita tanya ditunjuk berapa lama, ya mungkin karena PLT, ya mungkin 2 minggu secara administrasi itu. Oke, nggak ada soal itu diskresi presiden terutama untuk menunjuk. Karena secara teknis belum bisa dipilih, maka diskresinya pada presiden. Tetapi kalau kita baca beritanya bukan 2 minggu, tapi 2,5 tahun. Itu 2,5 tahun artinya separuh dari tahun pemilu. Jadi bagaimana mungkin pejabat itu diangkat dan tidak bisa mempertanggungjawabkan dan tidak perlu mempertanggungjawabkan karena dia nggak dipilih oleh rakyat. Jadi dia akan semena-mena di situ, korupsi akan dia pakai, arogansi akan dia pelihara. Jadi saya kira betul kalau itu di judicial review kan, karena itu melanggar prinsip pertama di dalam demokrasi, yaitu setiap pejabat publik harus punya legitimasi. Dasar legitimasi adalah pemilihan yang demokratis. Undang-undang dasar kita pakai istilah itu, dipilih secara demokratis. Kalau diangkat itu artinya dipilih secara arogan, berdasarkan kepentingan kekuasaan semata. Ini juga akan jadi kasus besar dan saya menganggap bahwa harusnya yang berhak untuk meneruskan jabatan itu mereka yang punya legitimasi. Misalnya ya petahananya tuh. Jakarta misalnya, ya lebih baik Anies karena Anies bagaimanapun dipilih itu. Jadi Anies lanjutin aja 2,5 tahun kan menuju 2024. Jadi begitu juga di tempat lain tuh, karena mereka yang punya legitimasi. Jadi kalau dibatalkan hanya karena istana ingin mengontrol lalu taruh orang-orang yang pasti pro istana, kalau diangkat oleh istana kan pasti pro istana tuh. Jadi di situ konyolnya usulan untuk pengangkatan dan penunjukan 271 pejabat daerah ini. Tapi pengunduran diri sendiri itu juga jadi satu persoalan, karena saya kira nanti kalau ada perpanjangan itu bisa jadikan semacam dasar juga. Oh kalau gitu presiden juga diperpanjang juga lah sampai 3 tahun dengan argumentasi ibu kota belum selesai. Kan nanti yang diperpanjang bisa diperpanjang lagi 3 tahun, itu lebih kacau lagi tuh Bung Rocky. Ya arahnya kan ke situ akhirnya kan, nanti ada legitimasi itu. Kan udah ada presiden bahwa kepala daerah bisa diperpanjang. Kalau kepala daerah bisa diperpanjang, apalagi presiden yang tugasnya lebih besar. Mestinya terbalik pikirnya tuh, bahwa demi demokrasi bahkan presiden atau kepala daerah tidak boleh diperpanjang tanpa ada legitimasi. Jadi prinsip pertama dalam konstitusi itu yang dilanggar, dan itu artinya demonstrasi akan berlangsung. Itu bagian dari hak rakyat untuk mendemo kebijakan itu, dan jalur hukumnya adalah judicial review. Jadi masuk akal aja. Jadi kita ada di dalam kekacauan koordinasi bernegara sebetulnya, karena diselewengkan semua demi ambisi itu diakalin aja pengangkatan itu. Dan saya kira sebenarnya kalau lihat konstruksi hukumnya nggak terlalu sulit ini bagi majelis konstitusi ini, hakim di majelis konstitusi untuk membatalkan undang-undang ini, pasal 11 pasal 201 ayat 10 dan 11-nya ini, Bung Rocky. Memang karena ini soal yang langsung terlihat. Jadi begitu prinsipnya dipakai, batu ujinya ditaruh, kan tinggal ditanya demokratis apa enggak nih? Tidak demokratis. Sekarang ditanya lagi, kebutuhannya darurat apa jangka panjang nih?
darurat. Lalu Hakim Konstitusi bertanya, kalau darurat kenapa 2,5 tahun? 2 minggu cukuplah persiapkan pemilu berikut. Jadi kira-kira begitu. Dan saya tahu bahwa Hakim Konstitusi sekarang tahu bahwa rakyat tidak mungkin lagi ditutup-tutupi dengan segala macam isu seolah-olah ini adalah demi penyelamatan politik. Nggak bisa. Justru ini adalah demi memungkinkan oligarki menyusup selama 2,5 tahun melalui 271 kepala daerah. Jadi ini adalah proyek oligarki juga nih. Nah itu kita lihat bahwa proyek oligarki sekarang berhadapan dengan proyek Multatuli. Ya, tetapi kenapa ya mereka ini menganggap seolah-olah kita semua rakyat ini bodoh gitu, dan mereka juga seenaknya mengambil keputusan undang-undang, mereka bisa bahas dengan cepat ketika mereka mau, ketika yang menjadi aspirasi rakyat langsung dihadang mereka dengan berbagai cara termasuk di Mahkamah Konstitusi ini. Nah ini kan menunjukkan betapa sekarang ini orang menyebut bahwa ya negara kita memang sekarang ini menjadi, kalau di pengamat asing menyebutnya neo new order gitu ya. Jadi apa ya? Neo new order itu order baru yang baru gitu. Pertanyaan perennial, pertanyaan yang dari awal ditanyakan oleh warga Athena pada Plato. Waktu Plato menulis Politeia, dia menerangkan bahwa ada pemburukan di dalam demokrasi sehingga seluruh keutamaan manusia itu hilang karena kerakusan. Sebetulnya itu intinya. Jadi kalau kita bertanya kenapa ya ini DPR segala macam, ya karena mereka bukan lagi political animal, bukan lagi binatang yang berpolitik. Mereka udah berubah menjadi binatang politik beneran itu. Jadi itu intinya sebetulnya kalau saya jawab secara filosofi begitu. Jadi ini problem yang kan sebetulnya begitu seseorang jadi pejabat publik, dia nggak perlu lagi kita ajarin tuh. Dia udah paham bahwa oke, itu nggak boleh dilakukan. Itulah yang diajarkan sebagai arete, sebagai keutamaan di dalam filsafat demokrasi awal oleh Platon dan teman-temannya. Tapi kita tahu bahwa anggota DPR ini dan kebanyakan dari tokoh politik kita nggak mengerti tentang public ethics karena nggak ada kurikulum di partai politik. Jadi itu yang menyebabkan kita bingung sendiri, ini orang dipilih tapi kok masih dungu ya. Jadi begitu kan, nanti mereka marah kalau kita bilang dungu, ya memang dia dungu, mau diapain. Dia nggak ngerti sejarah politik, moral politik, public deliberatif. Jadi hal-hal beginian yang FNN terus ingin menerangkan bahwa kita ingin mengucapkan kebaikan pada bangsa ini dengan memulihkan cara kita bernegara. Jadi itu intinya, karena itu penting 0%. 0%, oke. Terima kasih Bung Rocky. Mantap.